Salam sahabat Kristus sekalian, perkenalkan saya Oki Raharjo. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dalam program Saat Teduh Malam Hari. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang mudah-mudahan menjadi pengantar yang baik sebelum kita mengakhiri hari dalam istirahat kita malam hari ini. Firman Tuhan akan saya sampaikan dari Matius 19 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Belum lama ini ada mantan murid saya yang menghubungi saya. Sore-sore dia telepon saya. Dia memberi kabar kalau sedang ada bisnis baru yang dia kerjakan beberapa waktu belakangan ini. Di sela dia menceritakan kabar, dia konsultasi pada saya. Murid saya ini berkata, Pak, saya ada dilema ini. Mau bertanya, mau konseling, mau minta pendapat pada Bapak. Awalnya dia bertanya tentang perpuluhan, bagaimana menghitungnya, dan bagaimana penyalurannya. Setelah saya jelaskan segala sesuatunya, dia menanyakan satu hal yang menjadi masalahnya. Dia berkata, saya ada dilema, Pak. Penghasilan saya ternyata besar dan banyak jumlahnya. Setelah dia hitung, diperkirakan mencapai puluhan juta. Lalu saya bertanya, dilemanya apa? Penghasilan banyak kan bersyukur. Dia lalu menjawab, ya karena penghasilan besar dan uang saya banyak itu, saya jadi ragu-ragu untuk memberi perpuluhan. Sayang rasanya kalau memberi untuk perpuluhan, Pak. Hitungannya besar soalnya. Saya sempat menegur murid saya ini dengan sedikit bercanda. Kamu mau semua penghasilanmu dibuat hilang lagi sama Tuhan? Dia terdiam, lalu berkata lirih pada saya. Dengan suara yang pelan sekali. Ya nggak mau sih Pak, kalau jadi hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, satu hal yang sering tidak disadari yaitu bahwa semua yang ada pada kita ini milik Tuhan. Seberapapun Tuhan percayakan keuangan, pekerjaan, harta, ataupun materi, semuanya milik Tuhan. Kalau semua milik Tuhan, kita hanya dipercaya untuk mengelola. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan kesulitan. Kalau Tuhan sebagai pemilik memintanya dari kita. Orang muda yang kaya ini merasa bahwa kekayaannya itu milik pribadinya. Dia mendapatkan dari kerja keras, dari hasil usaha dan keringatnya sendiri. Semua adalah milik dia sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan meminta, dia merasa berat. Apalagi permintaan Tuhan itu hartanya supaya dibagikan pada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini milik Tuhan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan organ tubuh dan nafas hidup kita ini milik Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa, sedikit pun, secuil pun. Saatnya kita mendedikasikan segala sesuatunya pada Tuhan. Saatnya kita berkata, Tuhan, semua yang ada padaku ini milik-Mu. Engkau bebas memintanya, dan bagian saya mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pada kita pekerjaan sampai hari ini, kita sadari bahwa pekerjaan ini miliknya Tuhan, tapi dipercayakan pada kita. Kalau Tuhan mempercayakan pada kita deposito, sadari bahwa deposito itu milik Tuhan. Kita cuma dipercaya untuk mengelola dan memberi kesempatan untuk menikmatinya. Kalau pada kita saat dipercaya apapun, rumah sekecil apapun, tempat tinggal seberapapun juga, sadari bahwa itu milik Tuhan dan kita dipercaya untuk mengelolanya saja.
Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatunya milik Tuhan, maka kita bisa mengakhiri hari ini dengan tenang, tidak banyak pikiran. Bahkan masalah dan pergumulan hidup kita pun mestinya kita serahkan pada Tuhan. Kalau segala sesuatu masalah dan pergumulan itu kita genggam sendiri, kita hadapi sendiri, dan merasa kita miliki sendiri, maka kita sendiri pun yang akan mengurusnya. Kita merasa bahwa ini masalah saya, ini milik saya. Semua kembali pada diri kita sendiri. Maka kita sendiri akan menghadapinya. Tentu akan kesulitan. Tapi kalau kita menyadari bahwa semua yang ada ini milik Tuhan, sekalipun masalah dan pergumulan hidup kita ini sudah kita serahkan jadi bagiannya Tuhan, maka saya yakin dan percaya Dia akan turun tangan dan menolong kita. Ada dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebelum kita akhiri dengan istirahat malam hari. Sadari bahwa semua milik Tuhan. Yang pertama, kekayaan kita, harta kita, apapun yang ada pada kita, itu milik Tuhan. Karena itu, kalau Tuhan memintanya, jangan terlalu berat. Kalau kita harus mengembalikan sesuatu yang jadi bagiannya Tuhan, jangan ditahan-tahan untuk memberikannya bagi Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, atau apapun juga. Dan yang kedua, yang seringkali tidak disadari, bahwa kehidupan kita ini milik Tuhan. Apapun, termasuk masalah hidup kita, milik Tuhan. Karena itu, saya ajarkan, kita menyerahkan beban masalah kita, pergumulan kita, di tangan Tuhan. Kalau itu sudah jadi miliknya Tuhan, Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, sharing yang boleh kami terima pada malam hari ini. Tuhan, kami mau sadari bahwa semua yang ada pada kami ini milik-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami keseluruhan adalah milik-Mu. Harta atau apapun materi yang ada pada kami saat ini milik Tuhan. Semua Engkau yang mempercayakan. Karena itu kiranya kami tidak berat hati ketika Engkau memintanya atau ketika kami harus mengembalikan yang jadi bagiannya Tuhan. Dan juga demikian masalah hidup kami ya Tuhan, yang ada dalam pemikiran kami, yang menyesakkan hati kami. Hari ini, malam ini kami dedikasikan bahwa Tuhan, silakan Engkau yang memilikinya. Kami kembalikan pada Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, ikut menyelesaikan masalah kehidupan kami. Apakah itu masalah kontrak rumah, tagihan bank, apakah itu masalah kesehatan, sakit sekian lama belum sembuh, atau apapun juga yang hari ini masih membebani kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, milik-Mu semua ya Tuhan. Kami nggak mau memilikinya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mau tidur, kami mau istirahat. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada kami semua. Dan kami boleh tidur dengan tenang, mimpi yang indah. Dan besok pagi bila Tuhan izinkan, kami bangun dalam keadaan yang segar, yang sehat, dan siap untuk melakukan aktivitas di hari yang baru. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sahabat Kristus. Tuhan Yesus memberkati.